Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailani Lili Islami dengan NIM 203240088. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 dengan topik Pergi ke Pasar Tradisional. Topik ini dipilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga memudahkan mereka dalam memahami materi pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah agar peserta didik mampu menyebutkan kosakata dari cerita, mengurutkan gambar dengan benar, menceritakan kembali isi cerita, serta menyusun kalimat sederhana berdasarkan gambar. Dengan tujuan ini, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami isi cerita, tetapi juga mampu mengungkapkan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Yang kedua, ada strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Model ini dipilih karena dapat mendorong siswa untuk aktif menemukan pengetahuan secara mandiri melalui kegiatan belajar. Metode yang digunakan meliputi tanya jawab, diskusi, presentasi, dan penugasan. Model ini dipilih karena dapat mendorong peserta didik untuk aktif menemukan pengetahuan secara mandiri melalui kegiatan belajar. Metode yang digunakan meliputi diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Selain itu, peserta didik juga berdiskusi secara berpasangan dengan teman sebangku dan dalam kelompok kecil agar mereka itu dapat saling bertukar pendapat dan membantu memahami materi. Melalui kegiatan ini, peserta didik itu tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari teman sebaya. Metode yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tanya jawab digunakan pada awal pembelajaran untuk menggali pengalaman peserta didik tentang pasar. Misalnya, apa saja yang mereka lihat atau beli di pasar. Lalu diskusi digunakan untuk membantu peserta didik menemukan kosakata baru dan memahami isi cerita secara bersama-sama. Lalu presentasi digunakan agar peserta didik berlatih menceritakan kembali isi cerita dengan percaya diri di depan teman-temannya. Sedangkan penugasan digunakan untuk melatih peserta didik menyusun kalimat sederhana berdasarkan gambar yang telah mereka amati. Nah, dengan demikian, setiap metode itu memiliki peran dalam mencapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah komunikatif dan empatik, di mana pendekatan komunikatif itu berarti peserta didik didorong untuk aktif berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat mereka. Lalu, pendekatan empatik itu berarti guru memberikan perhatian terhadap kebutuhan siswa, menghargai setiap pendapat, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak menekan peserta didik. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan peserta didik itu menjadi lebih percaya diri dan tidak takut untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Ada media pembelajaran. Media yang digunakan antara lain ada gambar seri, video pembelajaran, PowerPoint, flashcard kosakata, dan LKPD. Gambar seri digunakan untuk membantu peserta didik memahami alur cerita secara visual. Lalu video pembelajaran itu digunakan untuk menarik perhatian peserta didik dan memberikan gambaran nyata tentang suasana pasar. Dan selanjutnya, flashcard kosakata itu membantu peserta didik mengenal dan mengingat kosakata baru. Sedangkan LKPD digunakan sebagai latihan untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Nah, dengan penggunaan media yang beragam itu bertujuan untuk mendukung berbagai gaya belajar peserta didik seperti visual, auditori, dan kinestetik. Yang terakhir ada alur pembelajaran. Nah,
Kegiatan pembelajarannya itu diawali dengan pendahuluan, yaitu guru memberi salam, mengajak peserta didik untuk berdoa, dan melakukan persepsi dengan menanyakan pengalaman peserta didik saat pergi ke pasar. Nah, pada kegiatan inti, peserta didik itu terlebih dahulu menyimak cerita yang disampaikan oleh guru atau melalui media video. Kemudian, peserta didik berdiskusi untuk menemukan kosakata dan memahami isi cerita. Setelah itu, peserta didik mengamati dan mengurutkan gambar sesuai alur cerita. Selanjutnya, peserta didik menceritakan kembali isi cerita, baik secara lisan maupun melalui presentasi sederhana. Nah, pada kegiatan penutup, peserta didik bersama guru itu menyimpulkan pembelajaran, kemudian melakukan refleksi sederhana mengenai apa yang telah dipelajari pada hari ini. Dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.